Oke, halo semua. Selamat datang di video ini. Nama aku Arnesta Dwi Arianto. Di sini aku akan bahas 10 perintah dasar Ubuntu 24.04 LTS Noble Numbed yang cocok banget buat pemula. Buat kamu yang baru pakai Linux atau Ubuntu, video ini bakal bantu kamu supaya lebih bisa lah ngoprek terminal. Sebelum masuk ke perintah-perintahnya, mari kita kenalan dulu sama sama apa itu sama apa sih itu Ubuntu. Ubuntu itu salah satu sistem operasi Linux yang paling populer, user friendly ya teman-teman. Dikembangkan oleh perusahaan Canonical sejak tahun 2004. Ubuntu itu dibuat supaya Linux bisa lebih mudah diakses, digunakan bahkan oleh orang yang awam atau pemula. Jadi setelah kita kenal sama Ubuntu, kita bakal masuk ke yang pertama yaitu navigasi sistem di Ubuntu. Sebelum itu kita bakal buka dulu terminalnya. Untuk buka terminalnya kita Ctrl Alt T mengunjukkan terminal. Oke, yang pertama kita mulai dari dasarnya itu navigasi file dan folder ya teman-teman. Untuk pertama kita itu ketik dulu pwd. Nah, pwd ini untuk kita lihat lagi untuk kita ada di folder mana. Terus ls, kita ketik ls. ls itu untuk lihat isi folder yang ada di Linux ya teman-teman. Terus ls misal ini. Nah, ini tuh digunakan untuk lihat file tersembunyi. Dan di sini tertulis ada basis praktikum. Sebelumnya saya udah nyoba praktikum di perkuliahan saya dan tugasnya sama itu buat file tersembunyi dan di sini ada tertulis basis praktikum ya teman-teman. Terus CD ini tuh untuk buat pindah folder. Terus ada komen lagi CD titik dua ini tuh untuk mundur satu tingkat dan CD ini sebentar salah ketik. Ini tuh untuk kita langsung ke folder utama yaitu sini. Arnes Tadi Arianto ini teman-teman. Terus kalau kalian pengen lihat struktur folder yang bertingkat itu kita tinggal ketik tree. Nanti bakal muncul seperti ini ya teman-teman. Tapi untuk akses tree ini kita harus install terlebih dahulu. Nanti saya akan kasih tahu cara installnya itu bagaimana. Bagaimana? Oke. Yang kedua kita bakal belajar cara bikin salin, pindah atau hapus file. Oke. Yang pertama kita itu ketik dulu pouch file txt file txt. Nah, ini tuh untuk buat bikin file kosong ya teman-teman. Terus mkdir folder. Nah, ini nih untuk mkdir ini tuh untuk kita bisa bikin folder baru ya teman-teman. Dan harusnya sih pakai folder aja bisa, cuman aku tambahin baru biar nanti gampang nyari filenya itu teman-teman. Terus cp file tuh cp file ini tuh untuk salin file ya teman-teman. Karena di sini ada tulisan cannot start file one dan ada tulisan seperti ini itu artinya aku masih belum ada file satu ya. Jadi ya, itu terus untuk terus kita lanjut cp r dan dir dan terus dir dua ini tuh fungsinya itu untuk salin folder ya teman-teman dari folder tree ini kita bisa salin nanti. Ini banyak banget. Langsung lanjut aja. Sama hasilnya karena aku masih belum setting terus
Untuk MV itu, terus ada komen lagi MV ini tuh untuk buat pindah pindah atau rename file ya teman-teman. Tapi depannya itu harus ditulis juga filenya tadi kayak MV terbaru. Terus kita lanjut bang, lanjut ke RM itu untuk hapus file. Terus RM plus R ini untuk hapus seluruh folder ya teman-teman. Jadi itu saja mungkin yang bisa aku kasih tahu. Soalnya aku juga masih belajar juga pakai Ubuntu. Terlebih lagi ini tuh tugas UAS ya teman-teman, sistem operasi. Jadi mohon maaf kalau aku masih agak bingung jelasin Ubuntu itu gimana. Terus buat pengelolaan file teks itu ada sebuah komen yaitu cat cat less head dan tail untuk sebenarnya teman-teman. O- Oke teman-teman, tadi agak ada sedikit kesalahan ya. Jadi kita tulis lagi chat. Benar. Chat, chat tadi itu kan untuk langsung baca file langsung dari terminal ya Kak. Misal gini. Kita tulis. Bentar-bentar. Kembali dulu kita keluar. Terus. eh, Ini bakal nulis sesuatu di filenya. Jadi file txt ini tuh untuk mengarah ke ininya teman-teman. Ke file yang dituju. Dan cat ini digunakan untuk ini tadi yang aku jelasin tadi itu langsung bisa jadi cat itu untuk baca file langsung di terminal ya teman-teman. Jadi misal kita tulis lalu nanti kita kontrol di, nah nanti bakal kesimpan sendiri ya teman-teman. Terus les itu juga sama kayak ini, sama kayak cat fungsinya juga, head juga ini sama tuh. Nanti kita tulis halo juga, kontrol di sama. Teman-teman lanjut tadi, mohon maaf. Ubuntuku tadi agak sempat nge-crash sama laptopku tadi booting sendiri ya teman-teman. Jadi kita lanjutin dulu. Tadi itu sampai, oke kita buka terminal dulu. Nah, tadi kita kan masuk ke ini ya, les ya. Dan itu kan dibuat baca file yang langsung ada di terminal. Nah, sekarang kita masuk itu ke Nano. Ini tuh editor terminal yang sangat simpel ya teman-teman. Jadi kalian bisa ketik apa aja di sini kayak misal suka nasi goreng, push Ctrl X ini untuk keluar dari ini. Iya, 6 file to where jadi kita kasih ke folder baru aja. Nggak usah save aja langsung karena ribet juga.
Terus itu Vim itu juga sama. Ini nanti bakal, oh aku belum install Vim teman-teman. Sorry lupa. Kalau Vim ini harus diinstal dulu ya. Terus sama juga ada aplikasi edit, itu namanya Gedit. Ini tuh langsung tuh kalau di desktop itu langsung bisa pakai des. Ini Gedit dan manggilnya pun tinggal di terminalnya langsung ya teman-teman. Oke, terus kita lanjut ke akses hak dan kepemilikan. Jadi Linux itu juga punya sistem hak akses yang cukup ketat ya. Kayak Cmod ini apa sih? Cmod plus X file dx. Nah, ini Cmod plus file txt ini tuh untuk buat kasih akses izin buat eksekusi ya teman-teman. Jadi file txt ini untuk mengarah siapa sih yang bakal dieksekusi yaitu ini terus Cmod Cmod 755 ini tuh sebenarnya komen buat ini kita atur izin manual tapi di sini 755 tapi di sini aku lupa nama filenya buat yang ngatur itu siapa ini. Nanti aja ya. Nanti aja deh kita terus ada juga komen-komen kayak Cimo Chown file ini untuk ganti pemilik nama file terus user group ini tapi kalau grup itu kita tambahin ini titik dua ini juga sama file buat ganti pemilik dan grup terus oke. Oke, terus kita lanjut ke informasi sistem. Nah, untuk kita bisa tahu informasi Ubuntu yang kita pakai itu ada beberapa komen ya teman-teman. Jadi kayak uname, uname ini itu untuk lihat versi kernel, terus LSB underscore release. Nah, ini untuk lihat versi Ubuntu yang kita pakai teman-teman tuh. Yang aku sebutin tadi, distributor Ubuntu 2.0.4 LDS dan kode namanya tuh Noble. Terus hostname, CTL ini untuk info host atau info dari pengguna dari Ubuntu ini ya terus teman-teman. Terus uptime, terus stop. Ya, uptime top H dan HTOP ini tuh untuk tugasnya itu untuk buat lihat proses dan RAM ya teman-teman. Dan ini nggak bisa diketik langsung jadi satu-satu. Jadi saya tunjukin dulu uptime jadi ini. Terus stop seperti ini. Terus kita tekan key untuk keluar dari itu. Terus HTOP ini juga sama. Terus keluarnya kita tekan key ya teman-teman. Jadi coba itu untuk lihat proses dan sisa RAM yang ada. Terus di F. Nah, itu untuk lihat ruang ditch. DU SH juga sama. Tuh, itu sisa penyimpanan. Terus free H itu buat lihat. Terus ada komen free. Nah, ini juga sama buat lihat isi memori yang tersisa di Ubuntu kita ya teman-teman. Terus yang keenam ini untuk perintah jaringan. Jadi untuk Ubuntu biar bisa nyambung di koneksi karena agak ribet juga nyambungin Ubuntu di ini.
ke internet karena ada beberapa. Jadi yang pertama kita ping Google. Ini untuk cek koneksi ya teman-teman. Tuh. Jadi koneksi kita bisa jalan sembari itu. Ntar, teman-teman. Jadi ping Google itu untuk cek koneksi simpelnya, terus IPA, sebentar ini, IPA ini untuk lihat IP dan IP, terus IPR ini untuk lihat routing kita. NCMLI itu untuk buat untuk network manager, terus widget itu buat kita bisa download dari web, tapi kita harus menyertakan linknya juga teman-teman. Terus NetStart ini tuh lihat buat port aktif ya, tapi harus install dulu di sudo apps nanti. Terus manajemen paket, terus paket apt untuk instalasi teman-teman. Jadi kita masuk ke segmen download apa aja sih paket apt yang ada di Ubuntu. Jadi yang pertama kalau mau download itu kita pastikan sudah update dulu teman-teman. So, nah, aku kan barusan ketik passwordnya, tapi passwordnya itu gak kelihatan. Tapi kalau passwordnya benar, itu pasti bakal jalan. Tuh, jadi seperti ini teman-teman. Jadi kita tunggu dulu. Terus sudo, terus untuk perintah sudo update itu untuk update semua yang ada di Ubuntu. Terus seperti seperti ini sudo apt. Ini tuh untuk upgrade update semua yang ada di Ubuntu, tapi aku nggak bisa ngelakuin ini karena ya kuota aku terbatas ya teman-teman. Terus sudah apt install. Ini tuh untuk install yang yang kita butuhin di Ubuntu. Misal kita tadi aku mau kan jelasin, tadi kan jelasin tree kan. Jadi kita tinggal tulis saja tree. Nah nanti otomatis bisa keakses kan kayak gini. Nah terus terus sebut sudo apt remove tree ini. Sudo apt remove ini untuk hapus, untuk menghapus sebuah aplikasi teman-teman. Kayak misal kita klik tree ini nanti otomatis kayak uninstall. Jadi sebentar kita tunggu dulu. Nah nanti kalau kita akses tree nanti nggak bisa tuh. Jadi kalau mau install lagi juga gampang, tinggal sudah apt terus sudah apt install, nanti bakal download sendiri.
Jangan nunggu agak nunggu ya teman. Oke, lanjut lagi teman. Dia ada agak nge-crash lagi laptopku. Nah, lanjut untuk sudo apt auto remove itu untuk bersih-bersih file yang nggak kepake ya teman-teman. Kita dimintai password lagi, passwordnya itu invisible, gak bisa kelihatan. Jadi kalian harus ingat-ingat password Ubuntu kalian itu apa. Oke, terus untuk terus kita bakal masuk ke manajemen layanan sistem. Jadi untuk service kayak Git itu atau Apache bakal pakai status ini, kok lihat status. Jadi itu ini sistem not found, berarti aku, oh ya aku salah nulis, sorry sorry. Harus dan di situ harusnya tadi teman-teman. Status tuh nanti bakal ini apa aja sih yang statusnya. Terus untuk keluarnya tinggal ketikkan key juga sama. Terus terus juga sama start. Terus itu untuk manajemen user teman. Terus kita yang terakhir itu maintenance. Terus yang terus kita manajemen user itu juga bisa nambah user kayak, jadi kita bisa nambah user. Terus the user itu dari add user, jadi tadi nggak usah pakai ini teman-teman tuh. Terus the user ini untuk ngapus user yang kita baru tambahkan. Terus user mode ini untuk kasih akses sudo. Di sudo itu untuk kasih akses sudo, jadi untuk akses buat user kita tambahin, nanti kita bisa kasih dia izin buat buka terminal kita teman-teman tuh. Terus PSW, terus kayak terus tuh udah aja. Terus yang terakhir tuh maintenance kayak sudo apt clean ini. Clean itu hapus semua cache. Terus itu terus sudo reboot itu untuk kita restart ini. Sudo apt reboot ini untuk ya nggak tahu sendiri buat restart sistemnya Linux. Terus sudo apt shutdown juga sama, itu buat itu matiin Linuxnya down, dan jadi seperti ini. Ini nggak bisa karena ya, jadi itu aja yang jadi itu aja perintah 10 dasar Ubuntu teman-teman yang bisa aku kasih tahu ke kalian. Dan mohon maaf juga kalau aku Ubuntu nggak bisa banyak Ubuntu karena juga masih belajar. Jadi kalau bisa mohon maaf sebesar-besarnya, dan atas aku yang kurang bisa ngomong di depan kamera. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.